sebelumnya, tapi di pelaksanaan IHT ini saya akan membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada eksplorasi konsep dan materi asesmen melalui diskusi dan presentasi. Kemudian bagian kedua itu nanti penyusunan asesmen. Nah, di sini tujuan dari sesi asesmen ini melalui diskusi dan eksplorasi konsep peserta IHT dapat memahami prinsip asesmen, kemudian jenis asesmen, dan penyusunan jenis asesmen tersebut. Nah, sebelumnya lagi saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen? Coba kita mulai dari Pak Agung dulu. Asesmen itu penilaian hasil belajar siswa. Ya. Berapa? Sudah kedengaran suaranya Bapak? Ada? Penilaian dari pembelajaran. Penilaian. Kalau Pak Hadi, Itu namanya saya amati dan memang ini kan ada beberapa definisi ya. Tapi saya definisikannya secara umum saja ya, bahwa asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa, kelas, atau mata pelajaran atau program ya, terhadap tujuan, kriteria atau capaian pembelajaran tertentu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian berarti karena pernah mendengar tentang asesmen, pernahkah Bapak Ibu melakukan asesmen di sekolah Bapak Ibu? Mungkin perwakilan satu? Pernah semua berarti ya? Nah, ceritakan asesmen yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ya, silakan Pak Epe Agung. Asesmen yang pernah saya lakukan itu ketika kita selesai memberikan materi, terkadang kita memberikan asesmen tentang pemahaman anak-anak pada materi tersebut. Nah, selanjutnya nanti di akhir, biasa kita melakukan asesmen juga di akhir semester gitu, di ulangan harian kayak gitu, untuk pemahaman keseluruhan yang mereka telah dapatkan. Berarti pernah juga ya. Nah, pengertian asesmen itu adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam model alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana belajar siswa atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan siswa. Nah, sekarang kita mulai di fase kolaborasi. Saya akan membagi menjadi 4 kelompok, tapi untuk kelompok 1 dan 3 tugasnya itu mengeksplorasi prinsip dan hubungan antara asesmen dengan pembelajaran. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 4 mengeksplorasi macam-macam asesmen atau jenis asesmen. Untuk kelompok 1 dan 3 Pak Epe Agung, kemudian untuk kelompok 2 dari Pak Hadi Yusron ya. Oke, silakan untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jadi? Insya Allah. Nah, silakan presentasi saya persilahkan untuk kelompok 1. Saya kelompok 1 ya? Ya. Saya. Ya. Oke, setelah kami berdiskusi tentang prinsip asesmen, kami mendapatkan ada 5 ini prinsip asesmen. Yang pertama,
Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Benar sekali, jadi asesmen itu memang harus dilakukan sesuai dengan tujuannya, jadi sesuai dengan apa yang diukur dan tepat waktunya mengukur. Kemudian asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat percaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi asesmen ini untuk menentukan keputusan selanjutnya. Jadi kan tahu nih penilaian anak-anak itu kayak gimana. Nah, jadi kita bisa melakukan apakah langkah selanjutnya yang lakukan. Keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang terakhir adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk menjamin dan peningkatan mutu pembelajaran. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan? Ya, saya kira sudah apa namanya, sudah sekali, sudah lengkap. Mungkin ya itu udah bagus lah. Kalau gitu kita persilahkan untuk kelompok 2. Silakan. Mungkin saya gantiin tuh. Jadi kami dari kelompok 2 itu di sini sudah apa namanya, dari hasil diskusi kami mengenai apa namanya, yaitu macam-macam asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Yang pertama tadi coba ya. Jadi yang pertama asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, jadi yang pertama adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan siswa. Ini dan kognitifnya ya. Kemudian yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Yang kognitifnya adalah yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang ketiga adalah memberikan kelas ideal atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, mungkin ini hasil dari belum. Ya, itu hasil kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Oh, yang kedua. Oh ya. Oh ya, jadi ini ada kelupaan ya. Jadi yang kedua, asesmen formatif dan sumatif. Jadi apa sih asesmen formatif dan sumatif itu? Jadi yang pertama yang dimaksud dengan asesmen formatif, pertama adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen formatif itu memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya adalah
asesmen formatif itu adalah bagi murid. Asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Dan yang berikutnya adalah bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, ya, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Kemudian yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Kemudian juga asesmen sumatif itu yang pertama adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, ya, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Kemudian yang berikutnya adalah umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Ya, itu hasil dari kelompok kami. Silakan, mungkin ada yang menanggapi. Kami persilakan. Sudah. Buat kelompok 1 dan 2 dan 3 dan 4. Nah, mungkin tadi kita sudah membahas tentang bagaimana prinsip dari asesmen, kemudian macam-macam asesmen. Tadi ada macam-macam tiga, ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berikut. Udah. Siapa lagi, Pak? Ya, siapa-siapa dah, biar saya juga bisa. Tapi saya ya karena saya ini kan istilahnya apa ya, dari segi seperti yang tadi itu materi, kemudian sudah disiapkan jawaban. Jadi kalau saya tidak, tapi saya kira kalau dalam materi saya tentang